Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin birahmatik ya arhamar rahimin. Hadirin para pendengar seluruhnya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kepada kita nikmat demi nikmat yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Para pendengar yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita banyak perintah, melarang kita dari banyak hal. Semua itu demi kebaikan dan kemaslahatan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah masalah silaturahim, hubungan kekeluargaan. Hadirin yang kami muliakan, kalau kita melihat ke makna kata silaturahim, kita menemukan bahwa silaturahim ini diambil dari bahasa Arab, yaitu gabungan dari dua kata. Yang pertama silah, yang kedua ar-rahim. Silah artinya hubungan. Ar-rahim kalau kita lihat di dalam kamus-kamus bahasa Arab, kita menemukan bahwa kalimat silah ini memiliki beberapa makna. Di antaranya rahim ini memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah rahim yang kita kenal dengan rahim, yaitu tempat kita ketika berada di dalam perut ibu. Rahim juga bermakna kasih sayang dan cinta. Kemudian rahim juga maknanya adalah saudara-saudara kita sekeluarga, kerabat. Dari tiga makna tersebut mungkin bisa kita simpulkan bahwa silaturahim artinya adalah menyambung hubungan antara seseorang dengan orang lain, hubungan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan hubungan tersebut didasarkan pada sebuah kenyataan bahwa mereka ini pernah nyatu di dalam satu rahim, berasal dari satu rahim. Baik itu rahim di kakek yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, ke-10, dan sebagainya. Intinya, mereka pernah, nasab mereka pernah bertemu dalam satu rahim. Hadirin yang kami muliakan, kalau kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita menemukan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang hubungan antara keluarga. Mari kita lihat yang pertama. Karena begitu pentingnya hubungan silaturahim ini, maka sampai-sampai di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkara silaturahim setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, umpamanya di dalam ayat ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba." Kami telah mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak dan kaum kerabat. Nanti diteruskan dengan ada fakir miskin dan sebagainya. Ayat ini begitu jelas menjelaskan kepada kita bahwa perkara hubungan silaturahim ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya
kepada umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga umat-umat terdahulu seperti Bani Israel. Ya, kemudian perintah tersebut diperintahkan setelah Allah perintahkan mengesahkan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain, umpamanya di dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa dzil qurbah. Sembahlah Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada ayah ibumu, kedua orang tuamu, dan keluargamu. Sini setelah perintah menyembah Allah, larangan menyekutukan Allah, datanglah perintah untuk menjalin silaturahim, baik dengan kedua orang tua ataupun dengan kerabat-kerabat lainnya. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengeluarkan infak, mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk orang yang membutuhkan. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang yang paling berhak untuk mendapatkan infak, sedekah, zakat dan sebagainya itu adalah pada urutan pertama keluarga-keluarga kita. Umpamanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kalau di saat pembagian harta warisan hadir, ada yang datang, ada yang ikut melihat dari keluarga orang yatim, orang miskin, maka berikanlah kepada mereka. Berikanlah mereka bagian, berikanlah mereka sedekah. Yang pertama sekali disebutkan adalah keluarga. Itu menunjukkan bahwa itu merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, rata-rata para ulama menjelaskan bahwa apabila keluarga kita dalam keadaan sangat membutuhkan, kemudian kita ingin mengeluarkan sedekah, kita ingin mengeluarkan infak, maka tidak seharusnya kita berikan kepada orang lain di saat keluarga kita masih amat sangat membutuhkan, kecuali ada alasan lain yang masuk akal. Mungkin orang lain jauh lebih membutuhkan, tetapi kalau kondisinya sama, maka tidak seharusnya kita berikan kepada orang lain. Berikanlah kepada keluarga. Di dalam ayat lain, dalam surah Al-Isra ayat 26 umpamanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira. Berikanlah keluarga haknya. Begitu juga dengan orang miskin, ibnu sabil. Janganlah kamu berpoya-poya. Jangan mubazir. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 215, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunak madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang harus mereka infakkan. Apa jawabannya? Jadi di sini mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang harus kami infak? Apa yang harus kami berikan? Di sini Allah mengajari Nabi Muhammad SAW untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menjelaskan apa yang harus diberikan dan kepada siapa itu diberikan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu apa yang harus mereka infakkan. Maka katakanlah, harta yang ingin kalian infakkan itu hendaklah diberikan kepada kedua orang tua, kepada kaum kerabat, kepada anak yatim,
kepada orang miskin, kepada orang yang ibnu sabil, ya. Kemudian wama taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan apapun yang kalian lakukan pasti diketahui oleh Allah yang Maha mengetahui. Jadi kepada siapa kami harus memberikan harta kami, ya Rasulullah? Apa yang harus kami berikan dan kepada siapa? Rasulullah menjelaskan, harta yang ingin kalian infakkan, berikanlah kepada kedua orang tua kalian. Kalau masih lebih, berikanlah kepada kaum kerabat kalian. Kalau masih lebih, baru masuk yatama, anak yatim, orang miskin, dan sebagainya. Jadi penyebutan keluarga, ya, di antara orang-orang yang berhak untuk menerima infak dari kita, bahkan berada pada urutan yang pertama, itu menunjukkan bahwa mereka harus diutamakan. Kemudian hal tersebut juga diperkuat dengan hadis-hadis lain. Kita akan sebutkan beberapa di antaranya, yaitu hadis Abu Talha di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Abu Talha ini punya sebuah kebun. Abu Talha ini banyak hartanya, tapi harta yang paling ia sayangi dan paling ia suka adalah kebun yang ada di depan Masjid Al-Madinah, Masjid An-Nabawi. Ya, masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebun itu bernama Bayruha. Bayruha. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Surah Al-Imran ayat 92. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan hingga kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Mendengar hal tersebut, Abu Talha kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidak akan mendapatkan kebaikan seseorang hingga ia menginfakkan harta yang paling ia cintai. Ya Rasulullah, kebun itu, Bayruha, adalah kebun yang paling aku cintai. Aku serahkan kepadamu ya Rasulullah. Berikan kepada fakir miskin. Terserah kamu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Bakhin malun rabih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji beliau dan mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang menguntungkan. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah tidak ambil. Rasulullah mengatakan, "Radatnaha alaik." Kami sudah terima, pahalanya sudah kamu dapatkan. Kami kembalikan lagi kepadamu. Silahkan bagikan kepada kerabat-kerabatmu. Abu Talha kemudian mengatakan, "Af'al ya Rasulullah." Abu Talha kemudian membagikan kepada saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya. Ada yang diberikan kepada Ubay bin Ka'ab, ada yang diberikan kepada Hasan bin Thabit. Keluarga, bukan keluarga dekat antara Abu Talha dengan Hasan bin Thabit dan juga Ubay bin Ka'ab. Itu kakek mereka bertemu pada kakek yang ketujuh. Intinya adalah Rasulullah mengatakan, bagikan kepada kerabatmu. Kerabat diutamakan terlebih dahulu. Hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ibda binafsik. Kalau mau infak, mulailah dari dirimu. Pakailah untuk dirimu. Kalau masih lebih, kepada keluargamu. Kalau masih lebih, kerabat-kerabatmu. Kalau masih lebih, baru kepada yang lain yang lebih penting. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan silaturahim ini bagian dari pondasi Islam. Ya, pondasi Islam. Ada satu ayat yang hampir setiap Jumat kita dengarkan, karena khatib selalu membacanya, khususnya pada khutbah yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Tetapi yang paling depan dalam ayat ini,
Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adl." Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan. Islam berdiri di atas pondasi keadilan. Wal ihsan, dan berbuat baik juga. Wa ita'idzil qurba, dan memberi kepada keluarga. Memberi kepada keluarga bagian daripada silaturahim. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan dari sejarah kehidupan Rasulullah SAW, sejarah dakwah Rasulullah, kita menemukan bahwa Rasulullah SAW itu di awal-awal dakwah, setelah mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, di antara yang diajarkan oleh Rasulullah adalah silaturahim. Dari mana kita tahu? Kita tahu kalau kita lihat dari dialog yang terjadi antara Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Raja Habasyah. Ketika Raja Habasyah bertanya, kalian diajarkan apa? Kami diajarkan untuk menyembah Allah, tidak meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala dan sebagainya. Di antaranya adalah silaturahim, hubungan kekerabatan, menguatkan, ya, menyambung silaturahim. Kalau kita lihat juga dalam dialog yang terjadi antara Abu Sufyan ibn Harb dengan Kaisar Heraklius. Ketika Kaisar Heraklius mendapatkan surat dari Rasulullah SAW yang isinya adalah min Muhammad Rasulullah ila Herakl azimir Rum aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain in abait fa'alaika ismul arisiyin. Rasulullah mengajak Heraklius untuk masuk Islam. Masuklah Islam, kamu selamat. Allah berikan kamu 2 pahala. Tetapi kalau kamu tidak mau beriman, maka kau menanggung seluruh dosa arisiyin. Hadirin yang kami muliakan, setelah mendapatkan surat ini, Heraklius, seorang alim dalam agama Nasrani, kemudian ingin tahu lebih banyak tentang Rasulullah, maka diperintahkanlah untuk mencari orang Arab yang sedang berdagang ke negeri Syam. Ada Abu Sufyan bersama orang-orangnya. Salah satu pertanyaan Heraklius, "Mada ya'murukum?" Kalian disuruh apa? Dia bilang, kami disuruh untuk menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, dan diantaranya yang disuruh juga adalah wasilaturrahim, dan menyambung silaturahim. Jadi itu adalah hal yang merupakan sesuatu yang diajak oleh Rasulullah dari awal-awal dakwah. Kemudian yang keempat, juga yang berkaitan dengan ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa memberikan sedekah kepada kerabat itu pahalanya 2. Yang pertama, pahala sedekah. Kita tahu pahala sedekah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki sesuai dengan niat kita. Ketika kita berikan infak kepada seseorang, kita dapat pahala infak. Tetapi ketika kita memberikan harta, sedekah, infak kepada kerabat kita, maka kita mendapatkan 2 pahala besar. Yang pertama adalah pahala infak, yang kedua adalah pahala silaturahim, karena memberikan sesuatu kepada keluarga adalah bagian dari silaturahim. Ya, ini. Kemudian yang kelima, banyak sekali hadis-hadis di mana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyambung silaturahim. Seorang datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, saya harus berbakti ke siapa?" "Ibumu." "Kemudian siapa ya Rasulullah?" "Ibumu." "Kemudian siapa ya Rasulullah?" "Ibumu." "Kemudian siapa ya Rasulullah?" "Ayahmu." "Kemudian siapa ya Rasulullah?" "Kemudian kerabat-kerabat terdekatmu." Ini perintah Rasulullah SAW untuk menjalin silaturahim kepada keluarga-keluarga terdekat. Kemudian bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang menyambung silaturahim itu tanda bahwa dia betul-betul beriman kepada Allah.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung silaturahim, menyambung hubungan dengan keluarga-keluarganya. Dan masih banyak lagi sebenarnya, ya. Di antaranya adalah ini sebagai sarana pengampunan dosa. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya telah berbuat dosa yang besar. Saya mau minta ampun ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, hal indaka walidah, masih punya orang tua, perempuan ataupun laki-laki? Tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, alaka khalah, kamu punya bibi, saudari ibu? Punya bibi? Punya ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, pergilah, berbaktilah kepadanya. Dia bertanya, bagaimana untuk mengampuni dosanya? Rasulullah mengatakan, berbaktilah kepada bibimu. Karena itu para ulama mengatakan bahwa bibi itu dekat dengan ibu, semacam ibu. Dia juga ibu kita juga. Ya, kemudian dengan silaturahim kita mendapatkan keberkahan umur. Kalau dalam bahasa hadis adalah umur dipanjangkan. Umur dipanjangkan. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menafsirkan umur dipanjangkan. Apakah betul-betul itu makna hakiki umur betul-betul nambah, ataukah diberikan keberkahan, berikan anak-anak soleh dan sebagainya. Kemudian dalam hadis juga disebutkan bahwa menyambung silaturahim ini akan mencegah kita dari su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Kemudian ini juga memperlancar rezeki, masuk surga dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu an yamuddallahu fi umrih. Siapa yang pengen umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuwassi' lahu fi rizqi, Allah luaskan rezekinya, wa yadfa' anhu maitatas su, dan Allah cegah dia dari mati yang tidak baik, ya, falyattaqillaha wal yasil rahim, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menjalin silaturahim. Innas sadaqata, kata Rasulullah, innas sadaqata wasilatar rahimi yazidu bihimal umr. Sedekah dan menyambung silaturahim itu menambah umur. Wa yadfa'u bihima maitatas su, mencegah mati yang buruk. Kemudian wa yadfa' bihimal makruh al mahdhur, dan juga mencegah darinya bahaya, bencana, sesuatu yang tidak disukai. Ya, sedekah dan menyambung silaturahim. Ini adalah tentang keutamaan menyambung silaturahim. Kemudian mungkin kita bertanya, kalau kita memutus silaturahim bagaimana? Wah, ini memutus silaturahim adalah bencana. Bencana. Mari kita lihat, kok bisa jadi bencana? Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa orang yang memutus silaturahim itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Laknat. Laknat artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang akan masuk surga kalau dia mendapatkan laknat, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis sudah menjelaskan, la yadkhulul jannata ahadun bi'amali. Gak bisa masuk surga seseorang karena amalnya. Maksudnya surga bukanlah tukar menukar antara amal dengan surga. Amal yang kita laksanakan tak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan, maka tak bisa dijadikan sebagai bayaran untuk mendapatkan surga. Wala anta ya Rasulullah, kata para sahabat, Anda juga begitu wahai Rasulullah, nggak masuk surga juga dengan amalmu. Wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmati. Hanya saja Allah berikan kepada saya rahmatnya. Jadi masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan mendapatkan rahmat kalau kita dilaknat? Dan arti daripada laknat adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memutus silaturahim akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd umpamanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Orang-orang ya yang merusak janji dengan Allah Subhanahu wa taala, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusal, dan memutus hubungan yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu hubungan silaturahim. Ya, wa yufsiduna fil ard, dan melakukan kerusakan di muka bumi. Apa kata Allah? Ulaika lahumul la'nah, maka mereka mendapatkan laknat, walahum su'ud dar, dan mendapatkan kediaman yang paling buruk, yaitu neraka jahanam. Luar biasa, menakutkan. Dalam ayat lain, dalam surah Muhammad ayat 22 sampai 23, fahal asaitum in tawallaitum fil ardi, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah wa a'ma absarahum. Ya. Maka apakah sekiranya kalau kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi? Setelah itu, dan memutus hubungan kekeluargaan. Kalau kamu melakukan itu, mereka itu orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dibuat tuli, hilang pendengarannya, dan dibutakan penglihatannya, sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Hadirin yang kami muliakan, ini bahaya sekali. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang memutus silaturahim, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna a'mala bani Adam tu'radu kull khamis lailatal jum'ah. Lailatal jum'ah fala yuqbal amalu qati'ir rahim. Bahwa amal ibadah seorang hamba itu akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap malam Jumat. Kemudian fala yuqbal amalu qati'ir rahim, enggak diterima amal ibadahnya orang yang memutus silaturahim. Ini bahaya. Kemudian ini adalah sebuah perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah syirik. Umpamanya di dalam sebuah hadis, seorang laki-laki dari Khatham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaannya adalah, ayyul a'mali abghadu ila Allah? Amal apa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Rasulullah? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qultu thumma mah? Saya bertanya, apa lagi ya Rasulullah? Qala qati'atur rahim, memutus silaturahim. Abghadu ila Allah, dosa yang paling, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, itu secara umum tentang fadilah silaturahim dan juga larangan memutus silaturahim. Masih banyak yang lainnya, tapi tak mungkin kita sebutkan satu persatu. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, siapa sih? Siapa keluarga yang harus kita sambung silaturahim dengan mereka? Ya, yang kita dilaknat apabila kita memutus hubungan dengan mereka. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyambung silaturahim dengan mereka? Kemudian yang ketiga adalah, apa maksud dari memutus silaturahim? Hadirin yang kami muliakan, pertama adalah, siapa keluarga yang harus kita sambung silaturahim dengan mereka? Yang kita dilaknat kalau kita memutus hubungan dengan mereka. Kalau kita melihat kepada penjelasan para ulama, kita mendapatkan bahwa ada 3 pendapat di kalangan para ulama.
Tiga pendapat. Yang pertama, sebagian daripada mazhab ulama dan dalam mazhab Abu Hanifah rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang wajib kita sambung silaturahim dengan mereka adalah mahram kita, orang yang haram kita nikahi, atau orang yang apabila satu kita anggap laki-laki, kita asumsikan sebagai laki-laki, satu sebagai seorang perempuan, maka tidak boleh mereka menikah. Contoh, kita dengan ibu kita tidak boleh menikah, kita dengan putri kita nggak boleh menikah. Kemudian masuk juga kita dengan anak kita. Kalau kita asumsikan anak kita itu perempuan, maka tidak boleh menikah. Ya sama, masuk juga ayah kita, saudara kita. Jadi ini saja menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama yang lain mengatakan, oh enggak, lebih luas lagi, yaitu semua ahli waris kita, masuk paman, masuk anak paman, dan sebagainya. Tetapi pendapat mayoritas ulama, baik itu dari madhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, madhab Maliki rahimahumullah, madhab Syafi'i rahimahumullah, madhab Hanbali, mayoritas ulama mengatakan bahwa kerabat yang harus kita sambung hubungan silaturahim dengan mereka tak terbatas dengan mahram, tak terbatas dengan orang yang ahli waris kita, meski itu adalah yang paling utama, ya, yang paling utama, tetapi tidak terbatas itu. Tetapi siapa saja, semua orang yang bisa kita ketahui bahwa kita memiliki kesamaan di rahim, meski di kakek pertama, kakek kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sebagainya, dan seterusnya. Siapa saja, di kakek yang keberapa saja, selagi kita tahu bahwa dia adalah bagian daripada keluarga kita, kita pernah bertemu dengan mereka di rahim tertentu, maka itu adalah keluarga yang harus kita sambung silaturahim dengan mereka. Ketika kita sambung, kita mendapatkan pahala yang besar ini, ya, yang kita tahu. Meski tadi yang mahram dengan yang waris itu paling utama, karena itu paling dekat kepada kita. Apa sandaran mereka? Apa dalil mereka? Di antaranya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang yang akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu kaum muslimin akan menaklukkan Mesir, ardun fiha yudkaru fiha qirat, bahwa umat Islam akan menguasai sebuah tempat, sebuah negeri di mana ada di sana mata uang yang bernama qirat, yaitu Mesir. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, wasiat. Wasiatnya adalah untuk berbuat baik kepada penduduknya, berbuat baik kepada penduduk Mesir. Kemudian Rasulullah menjelaskan alasannya. Alasan yang pertama adalah zimmah, alasan yang kedua rahim. Alasan yang pertama zimmah karena mereka beragama non-muslim, agama Kristen. Ketika berada di dalam kekuasaan umat Islam, maka umat Islam wajib untuk memberikan kepada mereka keamanan, kedamaian, ketentraman, ya. Wajib membela mereka dari musuh, wajib berbuat baik kepada mereka, ya. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan rahim. Kita, kata Rasulullah, ada hubungan kekerabatan dengan mereka yang harus dihormati. Kalau kita pikir-pikir bagaimana Rasulullah SAW bisa punya kekerabatan dengan penduduk Mesir, bagaimana orang Arab Quraisy bisa memiliki hubungan kekerabatan dengan Mesir. Ternyata ketika kita lihat, kita tarik silsilah orang Quraisy ke atas, ya, maka kita menemukan bahwa mereka berasal dari Adnan. Adnan itu adalah kakek Rasulullah SAW yang ke-20, ya. Rasulullah bin Abdullah bin Hashim dan seterusnya. Yang ke-20 Adnan. Ini yang diketahui silsilah Rasulullah SAW yang jelas. Selanjutnya masih ada, terus sampai nanti kepada Nabi Ismail alaihissalam.
Jadi orang Arab musta'rabah, orang-orang Arab Quraisy dan sebagainya itu berasal dari Nabi Ismail alaihissalam. Ismail adalah putranya Nabi Ibrahim. Ibu Nabi Ismail adalah Sayyidah Hajar yang merupakan budak asal Mesir yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah, istri dari Nabi Ibrahim saat berkunjung ke Mesir. Dalam kisah yang masyhur. Jadi ibunya Nabi Ismail alaihissalam berasal dari Mesir. Ya. Orang Arab, Quraisy lah setidaknya, itu berasal dari Nabi Ismail. Artinya mereka memiliki kekerabatan dengan penduduk Mesir. Ya, penduduk Mesir ini yang mungkin entah di berapa itu kita tidak tahu. Ya, Hajar nanti kemudian mereka orang Mesir bertemu dengan Hajar di kakek yang keberapa nggak tahu kita. Jauh. Tetapi tetap Rasulullah SAW memakai kata rahim. Tetap memperingatkan para sahabat dan para umat Islam untuk memperhatikan sisi kekerabatan mereka dengan penduduk Mesir. Itu menunjukkan bahwa silaturahim tidak terbatas dengan muhram saja atau dengan ahli waris saja. Contoh lain, alasan lain adalah Abu Talha yang sudah kita jelaskan tadi. Abu Talha itu ketika diperintahkan Rasulullah SAW untuk membagikan kebunnya, dia bagikan diantaranya kepada Hasan bin Thabit dan juga kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Padahal di saat itu masih hidup Rasulullah. Wahyu masih turun. Kalaulah itu salah, tentu akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat Al-Qur'an atau melalui sunnah. Tetapi ternyata tidak. Abu Talha memberikan sebagian darinya kepada Hasan bin Thabit, kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Padahal kekeluargaan mereka baru bertemu pada kakek yang ketujuh. Ya. Ini kisah Abu Talha. Kita juga bisa melihat kepada kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punya putra sepupu. Punya sepupu dan punya putra namanya Mastah. Mastah ini muhajirin. Hijrah ke Madinah. Ketika terjadi isu yang disebarkan oleh kaum munafikin yang menuduh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha selingkuh dengan salah seorang sahabat Rasulullah, yang dalam kisah masyhur ketika di dalam pertempuran, ketika pulang dari peperangan, kan Sayyidah Aisyah berada di tandu, di dalam, tidak kelihatan. Cuman ketika malam itu Sayyidah Aisyah ingin buang hajat, pergi. Kembali, ternyata kalungnya ketinggalan. Akhirnya dia balik lagi. Tentara sudah jalan. Dan karena Sayyidah Aisyah itu tidak terlalu berat, maka yang bawa tandu itu tidak tahu. Ternyata di situ udah kosong. Salah seorang sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk sapu jagat mengecek apakah ada yang tertinggal, melihat ada perempuan dan dia tahu karena sebelumnya sudah pernah lihat. Ya. Dia tanpa ngomong sama sekali, dia turunkan ontanya, naik Sayyidah Aisyah, dituntun sampai Madinah. Di sini kemudian orang-orang munafik menyebarkan berita kemana-mana bahwa Aisyah telah selingkuh. Di antara yang ikut-ikutan menyebarkan berita ini adalah Mastah. Mastah putra sepupu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal biaya hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar karena dia orang miskin orang itu. Nah, sampai nanti turun ayat yang menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah terbebas dari tuduhan. Kemudian Mastah juga bertaubat, tapi Abu Bakar sudah bersumpah, demi Allah saya tidak akan mau memberikan nafkah lagi kepada orang yang menuduh harga diri saya, putri saya. Apa yang terjadi? Lihat, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan Al-Qur'an. Ya, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah
Ya, ayyutu ulul qurba wal yatama wal masakin wal muhajirin fi sabilillah falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah seseorang yang telah kami berikan kelebihan harta dan keluasan harta, janganlah ia bersumpah, ya, janganlah ia bersumpah untuk tidak mau memberikan nafkah kepada keluarga. Lihat di dalam ayat disebutkan keluarga, padahal Abu Bakar tidak mau memberikan nafkah kepada putra sepupunya, keluarga jauh. Tetapi di dalam Al-Quran disebutkan kepada keluarga, kepada orang miskin, ya, kepada muhajirin. Falyafu wal yasfahu, hendaklah kalian saling memaafkan. Hapus tuh kesalahan tuh. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apa kamu nggak mau Allah ampuni? Kamu itu juga banyak salah, kamu juga banyak dosa, kamu juga banyak khilaf. Kamu nggak mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maafkanlah hambanya Allah. Maka di sini Abu Bakar kemudian mengatakan, saya mau ya Rasul, ya Allah, saya mau. Saya akan berikan kembali. Maka Abu Bakar kemudian memberikan nafkah kembali kepada Semastah yang tadi menuduh putrinya telah berzina dengan hanya karena isu. Yang menjadi dalil kita di sini adalah dalil para ulama bahwa Allah menamakan ulul qurba ketika menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, padahal beliau bersumpah tidak memberikan nafkah kepada putra sepupunya, keluarga jauh juga, agak jauh gitu. Dan masih banyak lagi. Nah, inilah diantara alasan para ulama, ya, yang menjelaskan bahwa ya kita harus menyambung silaturahim meski dengan keluarga-keluarga yang jauh. Kemudian bagaimana kita menyambung silaturahim dengan mereka? Ya. Dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyambung silaturahim, menyambung hubungan dengan kekerabatan, melarang memutuskan hubungan keluargaan dan bahkan melaknat kita. Tetapi Allah tidak secara spesifik menjelaskan caranya bagaimana. Maka ketika dalam kondisi seperti ini, masuklah ke dalam sebuah kaidah di dalam fikih, al-'adatu muhakkamah, bahwa adat kebiasaan itu menjadi sumber hukumnya. Ya, maka bagaimana cara kita menyambung silaturahim? Kembalikan kepada kebiasaan. Apa perbuatan apa yang dianggap masyarakat dalam satu waktu dan satu tempat itu bagian dari menyambung silaturahim, maka itulah caranya, selagi tidak bertentangan dengan Islam. Ya, apa yang dianggap oleh masyarakat bahwa itu bagian dari menyambung silaturahim, bahwa itu perbuatan itu dianggap memutus silaturahim, maka itu memutus silaturahim. Ya, ya, paling ringan ucapkan salam. Rasulullah mengatakan hullu arhamakum bisalam. Ya. Dengan salam, ketemu salam, sapa dengan Facebook, WhatsApp, apalagi seperti ini ya, Masya Allah, dengan apa namanya, dengan Zoom. Ya setidaknya seperti itu. Sapa. Ya, bagi yang memiliki kemampuan lebih, ya ziarah, kunjung mengunjungi orang kaya. Ya, berikanlah nafkah kepada keluarga, bantulah keluarga, utamakanlah keluarga, dan sebagainya. Jadi banyak cara, ya, dalam menyambung silaturahim dengan para keluarga-keluarga kita tersebut. Kemudian apa maksud daripada memutus silaturahim? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasila alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Rasulullah mengatakan, orang yang menyambung silaturahim yang sebenarnya itu bukanlah orang yang membalas silaturahim. Orang menyambung hubungan dengan kita baru kita sambung. Orang bersedekah ke kita baru kita bersedekah. Orang nyapa kita baru kita nyapa.
itu bukan menyambung silaturahim yang terbaik. Tetapi ya, menyambung silaturahim yang terbaik adalah kita mulai dari awal. Inilah tingkatan yang paling tinggi, yaitu orang yang memulai, apalagi menyambung silaturahim dengan orang yang memutus silaturahim dengannya. Ini tingkatannya luar biasa, pahalanya sempurna. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang membalas silaturahim. Ini derajat bawah nih, tapi dia tetap dianggap menyambung silaturahim, tapi pahalanya tentunya tidak setingkat dengan yang pertama. Kemudian ada orang yang memutus silaturahim. Nah, ini memutus. Di sini sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah memutus silaturahim itu artinya kita tidak sambung dari awal? Kita mampu untuk berhubungan dengan mereka. Kita sekampung, kita satu tempat, bisa kita sapa dan sebagainya, tetapi kita tidak mau nyapa, tidak mau sambung. Apakah seperti itu? Ataukah memutus silaturahim itu artinya kita terbiasa memberikan sesuatu kepada kerabat kita, kemudian kita putus tanpa ada alasan yang jelas? Terbiasa kita berikan dia nafkah, kemudian kita putus tanpa ada alasan jelas? Ataukah menyambung silaturahim di sini maksudnya adalah kita melaksanakan sesuatu yang tidak disukai